سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil muji'is syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul mu'i'ul lisa'imina bil ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi ila sabilit tuqa wattaba'udi anil isyan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'il ladzina jahadu fi sabilillahi linaili sa'adati bil jannah wassalamati minan nira. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum wa la taj'aluha alaikum kuburan. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala karunia, taufik hidayah serta beribu kenikmatan yang tak terhingga yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Termasuk nikmat bertemu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Sholawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para hadirin yang sangat dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita sampaikan, ada tema yang kita sampaikan adalah khusyuk ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan juga tingkatkan kesabaran ekstra, karena di bulan Ramadan ini kita semua mendapat ujian dari Allah Ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19 yang hingga saat ini pandemi COVID-19 belum juga selesai. Namun demikian, umat muslim tetap wajib melaksanakan puasa dan berlomba-lomba beribadah meskipun di tengah wabah COVID-19. Jelasnya pandemi COVID-19 bukan hanya untuk beribadah selama Ramadan. Bukan halangan untuk beribadah selama Ramadan, para hadirin. Pandemi COVID-19 justru menjadi momen untuk meningkatkan ibadah umat muslim. Ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID dengan etos dan semangat keagamaan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Kementerian Agama Republik Indonesia pun sudah menerbitkan surat edaran mengenai panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Edaran ditujukan bagi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kemenag Kabupaten Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT seluruh Indonesia ini diterbitkan Menteri Agama Bapak Fahrul Razi pada Senin 16 April 2020
lalu. Surat edaran dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari resiko COVID-19. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan ibadah Ramadan bagi umat muslim di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan tahun ini benar-benar sebagai momentum meningkatkan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub ilallah, serta secara khusus berzikir, bermunajat, memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar pandemi COVID-19 dan wabah lainnya segera diangkat dan dihilangkan dari negara tercinta Indonesia dan negara-negara lain. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk tetap memenuhi protokol kesehatan sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi di suatu kawasan oleh instansi yang berwenang ditetapkan sebagai daerah yang rawan penyebaran COVID-19, maka umat Islam agar tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan berkumpulnya orang banyak. Yang ketiga, mengimbau umat Islam untuk lebih meningkatkan amal soleh, salah satunya dengan membantu fakir miskin dan duafa, atau terutama di daerah sekitar ia tinggal, melalui penyaluran zakat, infak, dan sodakoh. Khusus terkait zakat dapat dibayarkan lebih cepat dari waktunya atau ta'zil az-zakat dengan ketentuan untuk zakat fitrah dapat dibayarkan di awal Ramadan tanpa menunggu malam Idul Fitri. Yang keempat, mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas dan saling membantu antar sesama manusia, khusus di antara tetangga di suatu kawasan, baik dalam hal menjaga kesehatan bersama dan memitigasi penyebaran COVID-19. Yang kelima, menyeru pemerintah agar membatasi secara ketat pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke daerah lain. Kami ulangi lagi para hadirin, yang kelima ini seruan dari Menteri Agama, menyeru pemerintah agar membatasi secara ketat pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke daerah lain. Hal itu karena kondisi daerah perkotaan umumnya tinggi penyebaran COVID-19, hingga apabila masyarakat mudik ke daerah lain sangat berisiko menjadi mata rantai penyebaran COVID-19 ke daerah tujuan mudik. Yang keenam, mendorong para pengelola media massa khususnya TV dan radio agar mempersiapkan berbagai acara siaran Ramadan yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak al-karimah dan semangat gotong royong sehingga membantu dan berlomba dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah, perlu ditekankan di sini bahwa mengapa pemerintah menghimbau agar kita menghindari kerumunan. Hal ini terkait dengan upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kendati demikian, pembatasan berkerumunan bukan berarti membatasi ibadah bagi umat muslim.
Sebab ibadah bisa tetap dilakukan meskipun tanpa berkerumun. Dalam kondisi seperti ini, umat muslim diminta untuk menjalankan semua kegiatan ibadah dari rumah. Menjadikan rumah tangga sebagai pusat kegiatan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita jadikan rumah sebagai sentrum kegiatan ibadah. Ibadah di rumah bisa tetap dilaksanakan dengan optimal. Mulai dari ibadah sholat raweh, sholat malam, membaca Al-Quran, hingga merekatnya hubungan antara anggota keluarga. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah dalam Musnad Ahmad. Sallu fi buyutikum wa la taj'aluha alaikum kuburan. Artinya, sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Menjadikan rumah kita bercahaya dan juga menjadi sentral kegiatan keagamaan merupakan salah satu hikmah adanya COVID-19 ini. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa orang boleh tidak mendatangi sholat jamaah meskipun sangat dianjurkan apabila ada udzur berupa keadaan menentukan dan adanya penyakit. Dari Ibnu Abbas atau diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar adzan lalu tidak ada udzur baginya untuk menghadiri jamaah, para sahabatnya bertanya para hadirin, apa urusannya, apa udzurnya? Beliau menjawab, keadaan takut dan penyakit, maka tidak diterima sholat yang dilakukannya. Hadis riwayat Dawud. Namun sebagian kaum muslimin khususnya yang berada di wilayah zona hijau, dalam arti tinggal di wilayah yang tidak rawan penyebaran COVID-19, ada yang tetap mengadakan kegiatan keagamaan seperti sholat wajib berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid dan musola. Dalam hal ini kami berpesan agar saudara-saudaraku sekalian tetap mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Pastikan kondisi saudaraku sekalian sehat, karena virus corona sangat rentan terhadap orang yang tidak sehat, di mana kekebalan tubuhnya tidak cukup kuat untuk menolak musuhnya COVID-19. Yang kedua, dalam menempatkan diri di saf sholat, pastikan berada di antara orang terdekatnya, diketahui mereka sehat. Yang ketiga, tidak perlu berlama-lama di masjid setelah kegiatan ibadah dilaksanakan. Lebih baik diteruskan di rumah. Yang keempat, para hadirin yang sangat dimuliakan Allah, jagalah ini. Yang keempat, jagalah kesehatan. Di antaranya dengan mengatur pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan yang sehat dan bergizi, dan istirahat yang cukup. Insya Allah, jika kita secara serentak turut serta dalam upaya menanggulangi COVID-19 ini dengan menjaga diri dan keluarga, ikhlas dan khusyuk beribadah, tidak ketinggalan perhatian, berdoa, maka wabah COVID-19 akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wal hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.